Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifa Jaretskiani. Kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi, yaitu jurnal penyesuaian. Pada kali ini ada dua pokok pembahasan yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu yang pertama, kenapa sih jurnal penyesuaian ini harus dibuat? Dan yang kedua, apa saja akun yang harus kita sesuaikan di jurnal penyesuaian? Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu jurnal penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian merupakan pencatatan akuntansi yang dilakukan di akhir periode untuk memastikan semua akun berada pada kondisi yang sebenarnya. Tanpa jurnal penyesuaian, laporan keuangan dapat memuat informasi yang tidak akurat sehingga dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dalam pembuatannya, jurnal penyesuaian memiliki tujuan, yaitu menyesuaikan pendapatan dan beban agar sesuai dengan periode terjadinya, bukan saat dibayar maupun saat diterima, dan menampilkan nilai wajar pada aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan benar, akurat, wajar, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat. Setelah kita mengetahui apa itu jurnal penyesuaian, pentingnya jurnal penyesuaian, dan tujuan dari jurnal penyesuaian, sekarang kita akan membahas apa saja akun yang harus kita sesuaikan pada akhir periode. Yang pertama, perlengkapan. Mengapa perlengkapan perlu disesuaikan? Karena perlengkapan ini telah digunakan sebagian selama periode berjalan. Proses pencatatannya sesuai dengan jumlah yang sudah dipakai maupun jumlah yang belum terpakai sesuai dengan metode yang digunakan oleh perusahaan. Penyesuaian ini bertujuan untuk mencatat jumlah perlengkapan yang masih tersedia. Yang kedua, penyusutan aset tetap. Setiap aset tetap seperti gedung, kendaraan, dan peralatan mengalami penurunan nilai setiap tahunnya. Penyusutan dicatat agar mencerminkan nilai buku yang lebih realistis. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang sudah diterima tetapi belum menjadi hak pada periode berjalan. Pencatatannya harus diakui sebagai liabilitas bukan sebagai pendapatan. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak tetapi belum diterima pembayarannya. Tetap harus diakui walaupun belum diterima. Yang kelima, beban dibayar di muka. Merupakan pembayaran beban di awal periode seperti sewa atau asuransi. Beban ini harus diakui terlebih dahulu sebagai aset lalu dibebankan sesuai dengan masa manfaatnya. Yang terakhir, beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang sudah terjadi namun belum dibayarkan hingga akhir periode. Tetap harus diakui agar beban dalam laporan keuangan mencerminkan keadaan yang realistis. Dengan memahami pentingnya jurnal penyesuaian dan keenam akun yang perlu disesuaikan, kita dapat menyusun laporan keuangan dengan benar, akurat, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Terima kasih telah menyimak materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.